Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Anak-anak sekalian, tentu kalian mempunyai impian, setiap kalian mempunyai impian untuk ada yang menjadi guru, menjadi programmer, pengusaha, maupun tenaga teknis lainnya, atau profesi lainnya. Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kita semua perlu memiliki rencana yang matang, yang baik, karena setelah salah satu langkah yang dapat ditempuh setelah lulus SMK adalah melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. Jadi misal kalian pengen jadi guru, ya tentu untuk menjadi guru syarat utamanya adalah pendidikannya S1, atau menjadi programmer, atau menjadi desainer. Ini menjadi beberapa syarat menentukan adalah lulusan S1. Nah, untuk mewujudkan itu semua, kalian perlu untuk lanjut ke pendidikan tinggi. Begitu. Nah, melalui layanan ini, kita belajar bagaimana perencanaan masa depan kita melalui pendidikan tinggi. Kita akan mengenal berbagai jenis perguruan tinggi, memahami manfaatnya, mengenal beberapa perguruan tinggi negeri unggulan di Lampung, serta mempelajari cara memilih jurusan sesuai minat dan bakat kalian. Perlu diingat bahwa kuliah bukanlah satu-satunya jalan menuju kesuksesan, namun bagi kalian yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, persiapan yang matang sejak sekarang akan membuka lebih banyak kesempatan meraih masa depan yang kalian impikan. Oleh karena itu, ikutilah kegiatan dengan sungguh-sungguh, jangan ragu untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dapat membantu menentukan pilihan pendidikan eh, karir yang tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Baik, kita lanjut. Di sini Bapak punya materi, materinya adalah ini. Di sini menentukan, merencanakan masa depan melalui pendidikan tinggi. Anak-anak sekalian, bahwa dalam pendidikan tinggi tentu kita tidak akan melepas yang namanya perguruan tinggi, karena tahapannya setelah SMA atau SMK untuk kita meraih gelar pendidikan tinggi adalah salah satu caranya adalah di perguruan tinggi. Tujuan pembelajaran ini, setelah mengikuti layanan ini, kalian dapat memahami manfaat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mengenal perbedaan universitas, institut, dan politeknik, mengenal 3 perguruan atau 4 perguruan tinggi negeri di Lampung, menentukan pilihan perguruan tinggi dan sesuai minat, bakat, dan cita-cita. Nah, ini pertanyaan, Pak, kenapa harus kuliah? Nah, ini sering kita tanya, Pak, kenapa sih harus kuliah? Yang perlu kalian ingat bahwa kuliah bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tapi tentang mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Kenapa kita harus kuliah? Tadi pertanyaannya yang perlu diingat adalah bukan tentang mendapatkan gelar, tapi mempersiapkan diri untuk masa depan. Karena dalam kuliah kalian akan mendapatkan yang namanya ilmu pengetahuan. Kita akan mendapat ilmu pengetahuan, mendapat relasi. Tuh. Udah dapat pengetahuan, mendapat relasi, memperluas teman, koneksi, dan masa depan sesuai dengan jurusan kalian atau sesuai dengan relasi-relasi kalian. Kemudian peluang karir. Kalau kuliah, peluang karir akan lebih luas, beragam dengan beragam dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peluang karirnya akan lebih banyak, begitu. Kemudian kita dapat mengembangkan diri atau pengembangan diri, melatih kemandirian, kepemimpinan, keterampilan hidup dan lain-lain. Nah, ini tentu setelah ilmu pengetahuan didapat, karir didapat, relasi didapat, kemudian pengembangan diri didapat,
maka kalian akan mendapatkan yang namanya penghasilan lebih baik. Ini adalah salah satu cara kita untuk apa namanya mendapatkan penghasilan yang baik begitu. Karena mau tidak mau bahwa di sistem kita, pekerjaan kita masih menggunakan strata itu, strata pendidikan, bukan strata terkait keahlian begitu. Pendidikan tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghasilan tentu. Kenapa kita harus kuliah? Membuka peluang yang lebih luas, kesempatan melanjutkan studi, beasiswa hingga wirausaha. Ini ini kenapa kita alasan mengapa kita harus kuliah. Begitu. Ini saya tunjukkan kepada anak-anak yang memang pengen kuliah, sudah pengen kuliah. Begitu. Dan ini adalah jurusan mengenal jurusan perguruan tinggi. Itu ada universitas, institut, politeknik. Untuk kalian yang bingung kenapa ada sini seperti ini, ada yang namanya klasterisasi apa namanya bidang ilmu gitu. Kalau universitas itu mempelajari berbagai jenis ilmu di dalam banyak fakultas, sama semua juga ada fakultas, namun ilmunya lebih luas dan teoritis. Dia fokusnya lebih kepada ilmu yang mencakup luas sekali itu, kemudian lebih teoritis. Ilmu-ilmu dibangun berdasarkan teori dan kajian-kajian. Kemudian banyak pilihan program studinya. Kemudian ada yang cocok untuk kalian yang ingin mendalami berbagai bidang ilmu. Di universitas ini ada yang namanya Universitas Negeri, Islam negeri maupun universitas yang sifatnya non-Islam itu atau hanya sekedar universitas negeri saja. Naungannya di bawah naungan Kementerian Saindikti begitu. Berbeda dengan di Islam negeri biasanya naungannya di Kementerian Agama begitu. Nah, ini untuk institut. Institut adalah fokusnya rumpun ilmu tertentu seperti teknologi, sains. Biasanya institut itu fokusnya di sains, hanya di sains saja. Kalau di fakultas itu atau universitas itu, di universitas itu ada yang dari sains, ada yang dari sains apa humaniora atau di sosialnya, sosial humaniora, soshum. Kalau di universitas itu, kalau di politeknik, institut itu fokusnya hanya di sains saja. Kemudian di politeknik, nah ini yang membedakan politeknik dengan keduanya tadi institut dan universitas itu di sini pembelajarannya berbasis praktek gitu. Magang industri sesuai dengan bidang kalian. Nah, ini karena kalian sudah pembelajarannya berbasis praktek, maka kalian siap untuk bekerja profesional yang dianggap profesional karena sesuai dengan bidang kalian. Itu. Yang perlu kalian pahami bahwa bagaimana cara memilih menentukan saya harus di universitas, institut atau politeknik adalah gini. Kenali dulu, pahami dan pilih jalur pendidikan yang sesuai dengan untukmu di masa depanmu, yang paling sesuai dengan masa depanmu. Maka kenali, pahami, baru pilih jalurnya, begitu ya. Selanjutnya, ini perguruan tinggi negeri di Lampung, yang unggulan, yang negeri ya, yang negeri, yang jalur negeri. Itu ada yang tertua tentu yang ini, Universitas Lampung, ini pasti yang tertua. Yang tentu kalian akan sudah banyak yang sudah tahu tentang Universitas Lampung. Dia fakultasnya ada fakultas eh, Saintek, ada yang fakultas keguruan, ada yang pertanian, ada kedokteran, ada tadi hukum, ada lebih kepada sains, sosial dan itu lebih fokusnya di sana. Kemudian di sini ada UIN, ini adalah universitas juga, tapi fokusnya adalah ditambah ke ilmu keislaman. Di sana ada pembelajaran keislaman yang diperdalam, ditambahkan dalam kaitannya ilmu pembelajaran. Misal ekonomi, kalau di sini di Universitas Lampung ada ikannya ekonomi saja gitu. Kalau di UIN adalah ekonomi syariah, gitu. Ekonomi berbasis syariah atau hukum Islam begitu. Nah, hukum sama, kalau hukum sama di sini ada hukum. Dia hukumnya berbasis hukum Islam begitu. Ini untuk yang kalian yang minat di bidang keislaman. Selanjutnya yang ini ada yang namanya institut tadi.
ada dua universitas, satu institut, Institut Teknologi Sumatera. Ini fokusnya hanya di teknologi, saintek. Dia di ITERA ada informatika, teknik sipil, elektro, mesin, sains data, arsitektur. Di sini fokusnya di sini, cuman di sains data, saintek aja. Berbeda dengan Unila, Unila ada sains, teks juga ada sosial, humaniora, sosialnya, ilmu sosialnya ada di sini. Nah ini ya untuk Politeknik Negeri Lampung. Di Polinela ini adalah bisa dikatakan apa ya, universitas atau politeknik yang berbidang vokasi. Untuk lulusan-lulusan SMK, sebenarnya peluang besar untuk diterima di dalam perguruan tinggi itu di Polinela atau Politeknik Negeri Lampung. Kenapa? Karena ini lanjutan dari SMK. Kalau SMK kita adalah 30% teori, 70% praktek, sama di apa namanya di Polinela juga apa di Politeknik juga seperti itu. Banyakan prakteknya, teorinya juga berdasarkan industri, begitu. Pembelajarannya berbasis praktek, begitu. Begitu. Ini jurusan-jurusannya ada teknologi informasi, akuntansi, teknologi pertanian, peternakan, dan lain-lain. Ini yang rekomendasi untuk SMK ambil yang ini, ambil yang Polinela. Kenapa? Eh, ini peluang besar untuk kalian diterima lewat jalur SNBP, gitu. Itu lewat jalur undangan, nilainya seleksi rapot dan nilai TKA, begitu. Ini yang perlu kalian pahami. Jadi jangan asal di apa dimilih kampus. Karena kalau hanya milih kampus saja, eh, seperti eh, lulusan sebelumnya, itu secara ini ternyata kita belum mampu untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain lewat jalur undangan ya, lewat jalur seleksi nilai prestasi, kita belum mampu begitu secara nilai. Karena harus berbandingan dengan nilai TKA dan nilai raport yang distandarkan, digabungkan begitu. Nah ini, kalau ada pertanyaan, Pak, saya mau kuliah, tapi saya punya kendala di masalah biaya begitu. Nah, kalau kita kuliah kemudian terkendala biaya, asal kita punya keinginan yang kuat untuk tetap berjuang, bertarung di dalam kehidupan kampus atau di meraih impian tadi, itu banyak cara, banyak cara. Untuk alumni kita itu ada beberapa yang sudah dapat beasiswa, tentu tidak bisa mengcover semuanya ya secara keseluruhan, tapi paling tidak ini bisa membantu kalian dalam meraih cita-cita tersebut. Misal pengen kalian dari background yang tidak berada pengen kuliah, itu ada jalurnya yang namanya eh, SNBP lewat jalur KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK ya. Ini. Siapa saja alumni kita yang sudah lulus, yang mendapatkan KIP, KIP, kuliah itu untuk tahun tahun ajaran sebelumnya itu lewat jalur itu ada yang namanya Mbak Rani itu di Polinela jurusan agribisnis kalau nggak salah itu dapat KIP dengan ya nominalnya lumayan lah untuk membantu apa namanya biaya pendidikan. Kemudian itu Mbak Rani di Polinela, kemudian ada yang namanya Mbak Suci. Mbak Suci itu ada di UIN, Universitas Raden Intan Lampung. Kalau nggak salah ekonomi syariah mungkin ya. Saya agak lupa. Kalau nggak salah di sini ini ada peluang juga di apa namanya di UIN untuk jalur KIP kuliah. Kemudian ada kalau di UIN ini ada beberapa yang sudah dapat kayak kakak kalian misalkan alumni 2021 kalau nggak salah 21 atau 22 itu ada 21 kalau nggak salah ada Ilham Gofari itu dapat KIP juga. Kemudian ya ada beberapa yang di sini yang dapat KIP lumayan untuk membantu biaya pendidikan gitu ya. Jadi
Harapan Bapak, misal kalian terbentur dengan biaya, asal kalian siap untuk berjuang lewat eh, meraih mimpi itu, insya Allah jalan itu akan selalu terbuka untuk kalian itu. Jadi jangan takut bahwa kalian eh, terkendala ya, seperti itu. Ini tentu jalurnya sudah disediakan. Selanjutnya, kampus mana yang cocok untuk kalian sesuai jurusannya? Kalau kalian mau ngambil sesuai dengan jurusannya, maka ini sudah ada jurusan. Kalau jurusan TKJ itu bisa di semuanya. Kalau TKR itu yang tidak ada di UIN, ya, TKR itu tidak ada UIN. Kalau TSM, sebenarnya TKR sama TSM ini sama, yang tidak ada cuma di UIN sama di ITERA. Ya, di ITERA mungkin teknik mesin masih bisa lah. Untuk DST ini kan satu rumpun ASEAN. Kemudian agribisnis ini yang nggak ada cuma di ITERA. Kalau di UIN, oke, masih dia masuknya malah di ekonomi syariahnya, boleh kalau memang mau ke sana. Kalau untuk DKV itu yang nggak ada di Polinelanya, tapi di ITERA-nya bisa masuk ke sini begitu. Ini jurusannya. Nah, tipsnya adalah kenali dulu minatmu, mencari tahu minat, prospek kerja, oh minat saya dengan prospek kerja saya sesuai nggak begitu. Ini yang perlu kalian eh, padankan begitu baru menentukan jurusan yang membantu prospek kerja kamu begitu. Nah, selanjutnya, nah ini apa yang harus saya persiapkan mulai sekarang? Langkah awal menuju kampus. Pertama adalah tentukan dulu cita-cita dan jurusan. Oke, tentu cita-cita kan maka kenali dulu minatnya. Itu sih. Menentukan cita-cita adalah langkah pertama dalam merancang masa depan. Pilih jurusan sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan karir. Nah, ini minat. Maka kenali dulu minat diri kalian. Caranya seperti apa? Satu, cari mata pelajaran yang paling kamu sukai. Kamu kalau pelajaran ini senang banget. Bisa jadi itu adalah minatmu. Kegiatan yang membuat kamu semangat begitu. Apa itu? Cari di sini. Kemudian itu bisa tes dengan guru BK sesuai dipetakan kemampuanmu. Bisa juga masukan dari orang tua, guru, dan teman. Ini berbagai cara untuk mengenali minat. Contoh, kamu jurusan di kafe suka gambar, dan desain, maka jurusan kuliah yang cocok adalah DKV, desain produk maupun arsitektur cocok nih. Kamu suka komputer, bisa informatika, teknik informatika maupun sistem informasi. Sukanya mesin dan otomotif gitu. Ya, teknik mesin dan teknik otomotif yang harus diambil. Nah, ini kamu suka dengan pendidikan, ya berarti kamu pendidikan, psikologi atau suka membantu orang bisa dengan perawat, menjadi perawat atau di dunia medis atau dunia kesehatan begitu. Nah, kalau suka bertani, tapi pertaniannya modern, maka ambilnya agribisnis atau agroteknologi. Gitu. Setelah kalian mengenali minat kalian, maka baru nih eh, ke sini dulu atau bahkan ke sini dulu. Kalau enggak yang langsung ketiga nih. Setelah bakat minat kalian ketemu, maka kamu cari tahu prospek kerjanya. Karena ini penting nih. Setelah ke sini, setelah minat ini, kamu cari tahu prospek kerja. Bagaimana peluangnya? Oh Pak, saya mau ngambil teknik informatika, begitu. Kalau mau ngambil teknik informatika, apa prospek peluangnya? Programmer, data analisis, cyber security. Lihat berapa gajinya, bagaimana peluang kerjanya. Itu dilihat di sini, dilihat video prospek karirnya di sini. Bidang pekerjaan dimasuki sebelum menentukan jurusan cari informasi mengenai bidang pekerjaan yang akan dimasuki atau di kalian terjuni. Kebutuhan tenaga kerja saat ini dan di masa depan boleh itu kamu cari. Nah, ini kisaran penghasilan tuh. Lihat berapa kisaran penghasilan di misal teknik informatika. Eh, karirnya sebagai programmer itu gajinya berapa gitu. Penghasilannya berapa. Cari itu. Itu yang perlu kalian cari itu. Nah, misalkan kamu jurusan agribisnis ya, TPH begitu.
Peluang kerja sebagai agribis, agroteknologi, sebagai penyuluh pertanian, peneliti perusahaan, perlu di perusahaan itu berapa? Berapa range gajinya rata-rata? Kamu cari, kamu cari, kamu bandingkan, baru tuh kamu cocok tidak bekerja di sini. Nah, kemudian kalau kalian mau jadi pendidik, nah ini guru, dosen, ataupun instruktur, ya perlu kalian pahami lah kembali. Kamu bandingkan berapa gaji guru, berapa gaji dosen, itu kamu cari. Jadi tidak menyesal ketika sudah menentukan, misal kamu jadi guru gitu. Kamu tidak riset dulu penghasilannya berapa, cara masuk ke menjadi guru seperti apa begitu. Eh, Kamu nggak riset itu, kemudian langsung kamu jadi daftar di pendidikan atau jadi kuliah di jurusan pendidikan, tiba-tiba lulus kok cuman gaji saya cuman segini begitu. Kaget gitu. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Bagaimana kita menentukan prospek kerja dulu, prospek karir kita dulu. Setelah kamu tahu semuanya, jalurnya sudah tahu, cara seleksinya sudah tahu, baru kalian menentukan jurusan. Seandainya pun kamu menyatakan, oh saya tetap jadi guru Pak, pengen jadi guru, ibu menyuruh saya jadi guru misalkan, menjadi perawat misalkan, atau di bidang kesehatan, ya nggak apa-apa, karena kalian di situ sudah tahu prospek kerjanya, sudah tahu prospek penghasilannya berapa, jadi tidak kaget nantinya ketika sudah terjun menjadi tenaga profesional di bidang itu, menjadi guru, menjadi perawat, atau menjadi yang lainnya. Jadi pahami dulu prospek kerjanya, ya. Pahami dulu prospek kerja ini. Ini penting sekali, nak. Kebanyakan dulu, ini yang Bapak alami gitu. Saya menentukan jurusan dulu tanpa menentukan ini, menentukan menentukan apa namanya prospek kerja. Karena kita menentukan jurusan dulu tanpa mengetahui minat, bakat, maka banyak yang namanya dulu itu di zaman Bapak kuliah itu ada namanya salah jurusan begitu. Karena yang dinilai apa? Ini kita mengikut teman nih, pilih jurusan karena ikut teman nih, ikut teman dan sedang populer di zaman itu. Ah, saya ikut teman saya itu aja. Ternyata nggak sesuai dengan bidang saya, minat saya, nggak sesuai dengan kemampuan saya begitu. Jadi apa ya? Kalau zaman dulu tuh bilangnya saya salah jurusan begitu. Jadi malas-malesan, nggak lulus, apa nggak masuk kuliah. Akhirnya apa? Ya nggak lulus atau nggak wisuda, gitu bahkan atau bahkan berhenti di tengah jalan begitu. Nah ini teman-teman sekalian perlu pahami dulu. Kenali minat bakatmu dulu, kemudian cari prospek kerja sesuai dengan minatmu. Nah, baru untuk jurusan disesuaikan. Oh, saya mau jadi, karena minat saya menjadi guru, dengan gaji guru sekian, 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 saya yakin bisa. Oke, saya ngambil jadi guru begitu. Itu nggak apa-apa, asal kita tahu konsekuensinya masing-masing dari pilihan kita. Gitu. Itu caranya begitu. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa masa depan itu tidak ditentukan oleh jurusan yang populer, tetapi oleh jurusan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kesungguhan dalam belajar. Pilihlah jurusan yang membuatmu berkembang dan semakin dekat dengan cita-citamu. Ini yang penting. Sekali lagi saya ulangi bahwa dalam menentukan jurusan, itu kamu harus mengenali dirimu, cari tahu prospek kerja, baru ini prospek jurusan, pilih jurusan yang tepat. Begitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah persiapan non-akademik, akademik dan non-akademik. Selain menentukan jurusan, persiapan diri sejak sekarang agar siap menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi dan perkuliahan. Ya sekarang belajar yang namanya mungkin kalau kalau sekarang adalah ada yang namanya jalurnya adalah jalur SNBP, jalur prestasi itu bisa kita fokus ke sana karena nanti ada SNBP didukung dengan namanya TKA gitu ya. TKA ya untuk penentuan membantu kalian pilihan sesuai dengan jurusan masing-masing. Nanti di TKA itu ada mata pelajaran wajib bahasa Indonesia, bahasa Inggris kalau nggak salah matematika, kemudian ada pilihan pilihan yang jurusan ya jurusan sesuai misalnya TKJ, TKJ. Nah, ini ada pilihan mapel, pilihan mapel, pilihan tambahan.
Kalau yang tidak kuliah itu kewirausahaan atau bisa umum ya kewirausahaan, tapi kalau mau kuliah untuk membantu penilaian meningkat di bidang prestasi, jalur prestasi itu di TKA-nya ngambil sesuai bidangnya. Misal kalian mau ngambil teknik informatika, maka cari mata pelajaran yang mendukung untuk mata pelajaran pilihan yang bisa kalian ambil nantinya di TKA. Begitu. Ini penting. Kenapa? Kalau salah ngambil ini, maka perbandingannya nanti bisa kita kalah bersaing dengan yang lainnya begitu. Meskipun nilai kita besar di mata pelajaran pilihan itu gitu. Ini hanya khusus untuk yang TKA jalur untuk TKA ini digunakan untuk apa? Untuk jalur apa ini SNBP begitu. Nanti lebih jelasnya kita bisa ngobrol lebih lanjut secara teknisnya. Jadi yang pertama adalah tentukan dulu kamu jurusannya mau apa. Itu yang penting gitu. Baru nanti kita elaborasi mata pelajaran yang cocok untuk kalian seperti apa. Itu ya. Cara menentukan jurusannya sudah saya jelaskan di halaman sebelumnya tadi. Nah, ini persiapan yang dimulai dari sekarang ya tentu persiapan mental dan sikap, percaya diri, kita selalu berpikir positif, jangan nyerah. Nah, ini sering-sering tanya, berani tanya. Nah, ini yang terakhir adalah bertanggung jawab, disiplin, bertanggung jawab terhadap pilihan dan tujuanmu. Ini sudah mulai harus dilatih dari sekarang persiapan. Karena nanti kalau kalau kalian merasa tidak sesuai dengan pilihan jurusan, ya berarti kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian ambil begitu. Ya ini persiapan administrasi yang mungkin ya bisa kita bareng-bareng siapkan. Nah ini yang ketiga adalah persiapan keuangan. Nah ini perlu ngomong dulu dengan orang tua. Kalau kamu didukung sama orang tua ya berarti tinggal kamu menggali minat bakatmu, prospek kerja, baru pilihan jurusan. Tapi kalau belum didukung secara dorongan sama orang tua, ya silakan tanya dengan orang tua. Pak, Bu, boleh nggak saya kuliah? Ya kalau Ibu bilang terbatas dengan biaya, kita coba lewat jalur KIP kuliah. Siapa tahu dengan KIP kuliah bisa membantu kalian untuk membantu apa? Membantu biaya pendidikan gitu. Karena sudah banyak yang terbantu untuk itu. Nah, ini yang bagian tiga mulai diobrolkan sekarang sebelum penentuan pilihan jurusan dan batas pilihan TKA nanti, pendaftaran TKA di bulan September ini. Jadi siap-siap untuk itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya ini, jalur yang perguruan tinggi di perguruan tinggi negeri. Ada yang namanya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ini selain nilai rapor, tadi ada yang namanya nilai TKA. TKA dilaksanakan bulan Oktober, pendaftaran itu Agustus sampai September pertengahan. Maka dari sekarang siapkan jurusan yang menurut kamu prospek kerjanya bagus, yang mendukung kalian di prospek kerja itu. Jadi silakan diambil, silakan segera di apa namanya ditentukan pilihannya karena ada nilai TKA di sini. Nah, kalau yang punya prestasi, piagam-piagam boleh dimasukkan. Kategorinya mungkin di kabupaten, boleh kalau yang punya, kecamatan, ya kalau memang ada, ya boleh dimasukkan lah untuk mendukung gitu. Tapi biasanya levelnya kabupaten sampai dengan nasional atau internasional. Tapi kalau punyanya piagam OSIS, ya nggak apa-apa, kita coba masukkan, pramuka coba dimasukkan. Siapa tahu itu menjadi dukungan tambahan untuk penilaian prestasi. Begitu ya. Ada SNBT, SNBT ini jalur tes, ini jadi bisa setelah seandainya tidak lolos di sini bisa lewat jalur SNBT. Ada yang mandiri, ada yang jalur beasiswa. Tapi saran saya kayak saya fokusnya di sini, di dua ini, maka fokus dulu di sini nih, di SNBP dan SNBT. Terutama di SNBP karena ini menggunakan nilai TKA, maka tentukan dulu jurusan yang akan diambil. Cara menentukan jurusan yang selalu saya ulangi berkali-kali tadi adalah tentukan minat, gali dulu minat bakatmu sesuai dengan minat bakat, habis itu prospek kerjanya
apa, kamu pengen kerja di mana, baru jurusannya apa, jurusan kuliah begitu ya. Minat bakat itu caranya bagaimana, menggali minatmu ya. Kamu di misalkan di sekolah pelajarannya kamu sukanya apa, bisa jadi itu menjadi minatmu. Nah, bakatmu, keseharianmu, kamu punya keahlian apa, nah, itu menjadi bisa 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 kalian gali keseharian. Baru prospek kerja. Nah, dari prospek kerja itu yang perlu digali apa? Peluang karir, penghasilannya berapa, cara masuknya bagaimana bekerja tersebut. Nah, ini yang perlu digali. Baru menentukan jurusan. Ada waktu sekitar 1 bulan lagi, ini tanggal 3 ya mungkin 27 hari lagi. Jadi kalian sudah menentukan jurusan yang mana yang kalian ambil untuk nilai TKA. Untuk menentukan untuk mata pelajaran pilihan TKA. Begitu ya. Itu yang perlu teman-teman lakukan. Nah, SNBT yang jalur tulis, mandiri tentu semua PTN punya, mandiri, beasiswa ya semua PTN maupun PTS punya jalur beasiswa masing-masing. Nah, ini refleksi diri. Setelah tadi coba tanya ke diri kalian, ini biasanya pertanyaan umum sih sebenarnya. Apa cita-cita saya setelah kuliah ya kalian bisa jawab nih. Apa cita-cita saya setelah kuliah nih bisa, atau cita-cita saya setelah lulus SMK kemudian kuliah mau kemana, mau kerja di mana, kuliah apa begitu. Nah, ini jawab nih, jurusan apa yang paling sesuai dengan cita-cita tersebut nih, ya, cita-citamu jadi apa, jurusannya seperti apa nih, mengapa saya memilih jurusan itu ya, dijawab jujur dan jawabnya jujur. Nah, ini kalian buat yang namanya bisa checklist, daftar checklist untuk langkah-langkah yang akan dimulai pada hari ini. Ya, tentu ini adalah yang perlu kalian pahami di situ ya. Yakin bahwa setiap usaha dan doa tentu dengan konsistensi adalah kunci meraih kesuksesan kalian. Ingat bahwa perkuliahan itu berbeda dengan kita di sekolah. Kalau sekolah itu kalian masih dicari guru, tapi kalau kuliah kita yang mencari guru atau kita mahasiswa yang mencari dosen seperti itu. Karena secara peran kita berperan adalah 70 atau 75-25. 75% kita berperan aktif, 25% kita mencari itu dari dosen kita atau pembimbing kita atau guru-guru kita. Begitu. Perkuliahan itu seperti itu. Jadi agar kalian tidak salah jalan, agar kalian tidak salah jalan atau biasa dikatakan salah jurusan, tadi saya ulang lagi, kenali minatmu. Cara mengenali minat adalah dengan cara apa mata pelajaran yang paling suka kamu sukai. Bisa jadi itu menjadi minatmu. Kemudian bakat adalah dari keseharian apa yang kalian kalian mempunyai. Kalian punya yang tahu adalah dirimu sendiri. Begitu. Nanti bisa juga kita lewat tes, bisa ada alat tesnya yang kita gunakan sebagai referensi dalam pemilihan jurusan begitu. Setelah itu apalagi eh, apa tadi ambil atau cari atau apa searching jurusan itu prospek kerjanya apa begitu. Kamu cari penghasilannya bagaimana, berapa range gaji rata-rata begitu. Kemudian eh, apalagi ya caranya masuk di situ begitu. Jadi biar ketika kalian lulus di jurusan itu kerja tidak tidak apa ya tidak kaget dengan jumlah bayaran yang diterima. Ini yang perlu kalian pahami. Jadi, jadi, sebagai penutup masa depan dia ada di tangan kita. Persiapan yang matang hari ini adalah kunci meraih masa depan yang gemilang gitu. Yang gemilang. Jadi ini pentingnya kuliah. Kuliah memang membuka peluang karir, meningkatkan pengetahuan dan membangun masa depan yang lebih baik. Kenali perguruan tinggi, terutama yang ada di Lampung, itu ada UIN Raden Intan Lampung, ada Polinela Politeknik Negeri Lampung,
kemudian ada ITERA, Institut Teknologi Sumatera, dan ada UNILA atau Universitas Lampung. Dari keempat universitas negeri ini, prospek yang paling besar diterima itu urutan pertama adalah Polinela karena kita SMK vokasi maka Polinela menjadi urutan pertama di SNBP, kemudian ada UIN di Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau UIN Raden Intan Lampung itu bisa tuh. Itu urutan kedua. Yang ketiga ITERA, yang keempat baru UNILA. Kenapa di urutan seperti itu? Karena kita lulusan adalah SMK, SMK adalah vokasi, maka yang paling peluang terbesar adalah vokasi di Polinela. Baru nanti di UIN juga bisa, itu peluang juga besar, peluang beasiswanya juga besar, gitu ya. Ada juga di ITERA dan di Universitas Lampung. Nah, ini persiapan sejak sekarang, yang tadi saya katakan, cita-cita, jurusan, mental, akademik, administrasi, terkait dengan pembiayaan, yang ngobrol, kalau sudah yang belum ngobrol dengan orang tua, masih ada kesempatan buat ngobrol ketika setelah saya pulang PKL. Itu. Nah, ini yang terakhir adalah usaha, doa, dan konsistensi. Usaha apa yang perlu kalian lakukan adalah saat ini searching bagaimana jurusan-jurusan yang kalian minati, berapa range gajinya, peluang karirnya seperti apa, cara masuknya seperti apa. Nah, ini yang kalian bisa usaha untuk kalian lakukan gitu. Ingat, fokus dengan tujuan kalian, fokus jangan ikut-ikut teman, karena kalau ikut-ikut teman, temanmu tidak berhasil, kalau kamu hanya ikut, maka bisa mengikut teman yang tidak berhasil. Tadi maksudnya berhenti di tengah jalan, begitu kalau kuliah. Jangan. Kuliah itu berdasarkan minatmu, bukan ikut teman atau berdasarkan ikut apa namanya jurusan yang populer, jangan. Tapi berdasarkan minatmu. Ya kalau temanmu itu sampai selesai. Kalau tidak, kalau kamu hanya mengikut-ikut terus ya temanmu pulang kampung ya kamu ikut pulang kampung begitu. Jangan. Kita bertanggung jawab akan pilihan kita yang akan ambil. Karena saat kuliah sampai dengan kamu lulus, bahkan kamu mau kerja, misal kamu ngambil bidang pendidikan, ya sampai dengan kamu sampai kapanpun maka kamu akan dianggap sebagai lulusan sarjana pendidikan. Backgroundmu adalah pendidikan. Kalau kamu ambil hukum sampai kapanpun, meskipun kamu tidak bekerja di bidang hukum misalkan, atau ini kamu adalah jurusan hukum, itu kamu adalah alumni jurusan hukum sampai kapanpun kamu itu. Jadi ingat bahwa background jurusan atau jurusan yang kalian ambil akan menentukan nama gelar di belakangmu. Sampai kapanmu akan kalian bawa begitu. Yang ketiga adalah, yang kedua selanjutnya adalah belajar, terus belajar, tingkatkan kemampuan diri, hanya doa, minta restu orang tua tadi, ngobrol dengan orang tua, minta dukungan, begitu. Dan tentu yang terakhir adalah konsisten kamu lakukan setiap hari. Ini untuk melatih kita berada di lingkungan perkuliahan yang penuh dengan tantangan. Itu ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian, mumpung masih ada waktu, ngobrol dengan orang tua, minta doa restu dengan orang tua. Kalau sudah disetujui untuk lanjut pendidikan, berarti tinggal menentukan peluang karirnya, kerja di mana, dan baru menentukan jurusannya. Nanti perkiraan bulan September itu kita pulang, eh, baru menentukan jurusan atau mata pelajaran TKA yang akan diambil. Begitu. Jadi terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan disimak sampai akhir. Kalau yang punya kendala terkait dengan pembiayaan, nanti kita bisa ngobrol di setelah pulang pulang dari sini. Tapi sampaikan saja ke orang tua bahwa setelah PKL nanti sampaikan dengan orang tua bahwa kuliah bisa ngambil yang namanya beasiswa KIP kuliah. Jadi ada peluang untuk diterima di kuliah. Jangan takut tidak diterima. Asal data kita sesuai, yang kita kirim, peluangnya besar, nilai kita bagus, ya insya Allah kita akan diterima. Siapa yang sudah menerima manfaat itu, ya saya ambil contoh saja Mbak Rani.
angkatan 2025 kalau nggak salah, diterima di Polinela. Kemungkinan angkatan sebelumnya di 2024 ada Mbak Suci itu di UIN dan masih banyak lainnya yang belum tersebutkan alumni-alumni kita. Demikian, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali di PKL. Jangan lupa tetap berusaha, berdoa, minta restu orang tua untuk langkah kita yang akan datang. Terima kasih, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.